saat ini, Pak Anies, kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri, Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak pada ajakan aja. Tidak ada, belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu, kita bukan ditunggu dalam artian mengharapkan, tapi kita hormati proses ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Ya. Jadi saya sampaikan juga kepada semua bahwa saya tidak patut rasanya untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang bukan dari penanya gitu. Anies itu sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam, tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya? Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk. Ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Saya makanya kalau ditanya mau nggak ikut kabinet, saya nggak jawab. Karena belum ada. Iya. Sekarang coba bayangin, saya jawab, saya mau atau saya nggak mau. Lah, yang menang akan bilang, emang tawarin? Malu ya. Oh iya sih. Siapa yang nawarin? Bener lagi. Siapa yang nawarin? GR betul. Mantul, banyak yang bilang Abah nih cerdas ya. Tapi saya bingung, Abah dipanggil Abah tuh gara-gara apa sih? Abah. Gara-gara apa ya? Apa ya? Memang anak-anak saya panggilnya Abah. Abah, iya. Saya baru tahu kemarin dipanggil Abah. Jadi, kok dipanggil Abah? Terus anak-anak tuh pada manggilnya Abah. Jadi waktu itu kalau tidak salah Tia, anak saya, dalam satu podcast ditanya, Tia kalau panggil Abah apa? Iya. Abah. Tia si cantik itu. Anaknya cantik, Pak. Allah, saya ngeliat anaknya cantik, Pak. Iya. Makasih. Nah, terus boleh nggak yang lain manggil Abah? Boleh, kata dia. Oh, jadi semua manggil Abah. Jadi begitulah. Jadi makanya saya bilang kalau itu boleh panggil Abah. Jadi saya kemana-mana. Yang lucu nih. Ada kakek-kakek panggil saya, Abah apa kabar? Kebalik ya boleh. Dia lebih tua. Dia Abah gitu kan. Dia lebih tua. Jadi rupanya dia di rumahnya ngomongnya Abah, nggak nyebut nama Anies. Iya. Jadi ketika ketemu keluarnya itu. Itu awal mulanya ya dipanggil Abah ya. Tapi oke juga sih panggilan akrab, panggilan sayang gitu. Sekarang kita mau bahas ini, Pak, mengenai pertanyaan-pertanyaan netizen dan beberapa rumor dan isu yang ada di luar. Dengar-dengar ini isunya dari data yang masih belum pasti. Katanya untuk DKI 1 ya ada beberapa artis yang kayaknya ikut terjun untuk menjadi bagian dari itu sebagai wakil atau mungkin wakil kayaknya, Pak. Bapak udah dengar belum? Belum. Pak. Siapa tuh? Aduh, jangan saya sebut dong, Pak. Loh, nanti saya salah. Karena ini kan baru isu ya. Seperti tadi dibilang Bapak sama Ahok kan baru isu. Karena mungkin orang berasumsi ketika Bapak sama Ahok itu akan wow banget gitu. Karena Bapak dengan kinerja Bapak, Ahok dengan kinerjanya kan mungkin kalau dijadikan satu pasang gitu kan cakep gitu ya. Tadinya kan berseberangan seru ya? Gitu. Tapi kira-kira, saya mau ke situ dulu dong. Pak, kira-kira tidak ada baperan nggak nih, Pak? Maaf ya, saya menggunakan kata itu ketika Bapak sama Ahok kalau kemudian ke depannya bisa terjadi. Bukan soal terjadinya apa enggak. Kalau itunya kan saya belum putusin ya. Belum tapi putusin. soal antar kita dan lain-lain. Enggak lah. Kemarin aja selesai Pilpres sudah selesai. Hormati selesai. Okay. Jadi tidak ada yang namanya baper. Dan lain udah lewat lah. Iya. Kita ini udah dewasa. Dan penting banget kalau misalnya kita bawa nih sebenarnya visi misi negara ini kemana. Karena kita tahu lah Pak, sistemnya, jalurnya, udah rahasia umum orang banyak. Dan gini, kita semua itu pengen mudah dapat pekerjaan. Iya.
kemudian biaya hidupnya murah, Masuk akal lah, pendidikan bisa sampai tuntas, Yes. kesehatan terjamin, Yes. rumah milik sendiri dan tenang. Iya. Kan itu yang dibutuhin semua. Sesederhana itu tuh. Sederhana itu. Nah, untuk itu bisa terjadi, maka pengambilan keputusan harus benar. Udah lupa peristiwa itu. Tapi bagi saya pribadi, 2,5 tahun mengurusin COVID adalah ujian integritas yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan Tuhan menakdirkan saya menjadi wali kota yang disebut gubernur, mengurusi kota 11 juta penduduk di saat umat manusia menghadapi bencana kesehatan terbesar dalam sejarah manusia. Menyadari di Jakarta salah satu masalah mendasar adalah soal hunian. Hampir 50% penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi. Di antara semua kota di Indonesia, Jakarta merupakan tempat di mana bila kita memiliki properti, maka peningkatannya sangat signifikan. Karena itu, bila separuh dari warga memiliki properti, separuh tidak punya properti, sementara kenaikan nilai properti berjalan secara signifikan, maka yang terjadi bukan warga tidak punya rumah saja, tetapi ketimpangan antara yang memiliki properti dan yang tidak memiliki properti, ketimpangan itu makin hari makin lebar. Mereka yang tidak punya properti makin tahun makin tertinggal kesejahteraannya, karena mereka tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan harga properti. Karena itu, menyaksikan problem yang sudah menahun itu, bila pemerintah hanya menyiapkan rumah untuk disewa, maka dia memang membereskan persoalan jangka pendek. Ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi ketimpangan dan ketertinggalan itu tidak selesai. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah sewa, dia tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti tadi. Karena itu, solusi yang harus diberikan adalah mencari terobosan agar warga yang Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Bagaimana Anies Baswedan ya, mantan gubernur Jakarta, mantan Capres 2024 ya, masih mempunyai kekuatan politik yang nggak bisa dianggap remeh. Anies ini adalah ancaman besar sebenarnya bagi petahana teman Prabowo Subianto di 2024 nanti, 2009. Kenapa? Karena nama Anies Baswedan masih kuat ya. Beliau masih surveinya teman-teman ya, di bawahnya Prabowo ya. Padahal ini baru 2 tahun Prabowo menjabat ya. Ini bisa berubah sewaktu-waktu ya. Bagaimana per hari ini ya, Anies nomor 2 ya. Bagaimana dengan surveinya setahun ke depan, 2 tahun ke depan sampai Pilpres 2029. Dan strateginya, kalau misalnya Anies Baswedan tepat mendapatkan wakil yang kuat juga, ya kan? Nah ini berbahaya bagi Prabowo, teman-teman. Bisa-bisa Prabowo ya kalah di Pilpres 2029 mendatang. Yang inilah pentingnya bagaimana peta politik yang sangat hebat ya harus dimainkan, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa beberapa partai tentu sudah menyatakan dukungan kepada Prabowo ya untuk Pilpres 2029. Namun ya, peta politik itu bisa saja berubah, ya kan? Bisa saja berubah, teman-teman. Itu adalah sebuah strategi politik itu sesuai dengan tujuan saja, ya kan?
ada beberapa partai politik yang belum, ya, seperti PDI Perjuangan. Kita tahu PDI kerap kali mengkritik pemerintah, dan bisa jadi PDI dan Anies ini bisa bersatu, teman. Kenapa? Pertama, karena PDI ini sama-sama oposisi ya dengan Anies Baswedan. PDIP ini sama di luar pemerintah. Jika kemudian Anies dan PDI ini bisa bersama, saya yakin bahwa untuk mengalahkan Prabowo 2029, mungkin itu sangat mudah. Seperti Nasdem, ya, PKS kalau bergabung dengan PDI, ini tentu luar biasa menurut saya. Pertarungan yang sangat sengit ya. Apalagi kalau AHY juga, teman. Ini sangat menarik yang saya katakan. Dan ya kita harap bahwa Anies akan terus maju, teman-teman. Dan siapapun wakilnya, ya kan, Anies harus maju. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.